Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat. Baiklah, kali ini sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kali ini Miss Sylvie akan menjelaskan materi PKN subtema 2. Mohon disimak ya. Ya, kita masuk ke materi nilai luhur sila Pancasila. Nah, untuk nilai luhur artinya nilai yang terkandung, yang tercermin dari Pancasila yang kita akan bahas hari ini. Untuk pertama, nilai luhur sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai luhur yang terdapat pada sila pertama Pancasila, anak-anak Miss Sylvie bisa perhatikan teks di sebelah Miss Sylvie, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia memberikan sebuah pernyataan bahwa memiliki sebuah kepercayaan dan ketakwaan serta keyakinan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Kita itu harus meyakini dalam diri kita bahwasanya Tuhan itu ada, Allah itu ada dekat dengan kita. Kemudian untuk nilai luhur yang kedua, yaitu setiap warga Indonesia memiliki iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang diyakini serta kepercayaan masing-masing yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi setiap agama yang ada di Indonesia, baik itu agama Islam maupun itu agama Kristen, itu mempunyai keyakinan sendiri atau kepercayaan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain. Kemudian untuk nilai luhur sila ketiga, nah yaitu meningkatkan sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara umat beragama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Jadi kita itu harus senantiasa menjaga rasa persatuan dan kesatuan kita terhadap negara Indonesia. Nah, selanjutnya agama dan juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sebuah hubungan pribadi antar manusia dan Tuhan yang mencerminkan peran akhlak dalam pembentukan karakter bangsa. Kemudian menciptakan sikap saling menghargai kebebasan antar umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan serta kepercayaan masing-masing. Kemudian tidak memaksakan orang lain untuk memeluk dan meyakini suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa dengan jalan kekerasan. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi jika kita ingin mengajak orang lain yang berbeda agama dengan kita, itu kita harus secara perlahan. Kita kenalkan secara perlahan tentang agama kita, misalnya agama Islam, kita perkenalkan perlahan-perlahan ke teman kita tersebut. Jadi kita tidak boleh langsung memaksakan, ayo kamu masuk agama saya aja, agama saya itu begini-begini. Itu tidak boleh ya anak-anak. Oke, selanjutnya nilai luhur sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak Miss Sylvie, coba perhatikan teks di samping nilai-nilai luhur Pancasila kedua. Yang pertama yaitu tentang memberi pengakuan serta mempertahankan kedudukan setiap warga negara yang memiliki harkat maupun martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, kedudukan kita di Indonesia itu sama ya anak-anak, walaupun kita itu beragama Islam atau teman kita beragama Kristen atau agama lain, tetapi kedudukan kita itu di mata Allah itu sama. Kemudian untuk yang kedua, mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai warga negara. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini mempunyai hak, mempunyai kewajiban juga. Jadi misalnya hak kita terhadap negara apa? Misalnya
menikmati jalan yang mulus, tidak ada sampah. Nah, itu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia apa? Yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga jalan itu supaya tidak berlobang. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan sikap maupun perilaku untuk saling mencintai antar sesama manusia. Artinya apa? Jika teman kita atau saudara kita yang berbeda agama dari kita, itu kita tetap harus saling menyayangi, menolong, menghormati, bahkan menghargainya. Karena apa? Di mata Allah itu kita sama semuanya kedudukannya. Kemudian selanjutnya, meningkatkan sikap adil serta tidak semena-mena dengan orang lain. Ya, walaupun kita misalnya, mohon maaf ya, kita orang kaya, nah kita punya teman tetapi tidak punya apa-apa, jadi kita semena-mena sama orang itu yang tidak punya, sama teman kita yang miskin, itu tidak boleh. Jadi kita itu harus adil. Jadi kalau kita ingin berbagi dengan teman-teman kita yang kurang mampu, kita harus bersikap adil. Kemudian selanjutnya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan cara gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Misalnya anak-anak Miss Silvi sudah sering melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Nah, contohnya melalui Lazisna. Nah, kemarin juga ada pernah kejadian itu pernah bencana alam banjir. Nah, anak-anak Miss Silvi di SDITM Lusina sudah menggalang dana, yaitu menghimpun untuk korban bencana banjir. Nah, itu merupakan kegiatan kemanusiaan melalui Lazisna. Kemudian memiliki keberanian dan membela kebenaran dan keadilan. Jadi kita itu, jika kita benar ya kita harus berani, walaupun itu kita difitnah orang lain atau kita mempunyai salah ya kita harus mengakui, gitu ya. Kemudian bangsa Indonesia merasa bahwa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Nah, kita itu di Indonesia harus merasa Indonesia ini punya kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga agar Indonesia itu tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi perkelahian. Nah, makanya kita sebagai umat manusia merasa memiliki negara Indonesia ini dengan cara kita sendiri. Kemudian meningkatkan sikap untuk saling menghormati dimanapun maupun bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi walaupun kita bekerja dengan bangsa lain, itu juga tetap kita harus menjunjung tinggi rasa saling menghormati, rasa saling menghargai agar terciptanya apa yang ingin kita capai. Oke anak-anak, selanjutnya Miss Silvi akan menjelaskan materi tentang nilai luhur sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, coba perhatikan anak-anak teks di samping. Jadi, yang pertama yaitu dapat menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan maupun keselamatan bangsa dan negara menjadi kepentingan pribadi dan juga golongan. Yang kedua, memiliki kesanggupan untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara saat dibutuhkan. Artinya apa? Misalnya kita dibutuhkan oleh negara, yaitu memberikan sumbangan untuk saudara kita yang terkena musibah. Nah, kita itu harus rela berkorban, rela membantu, baik itu berupa doa, baik berupa tenaga atau berupa uang, atau juga berupa makanan boleh. Juga boleh berupa pakaian, juga boleh. Jadi yang penting kita mempunyai jiwa rela berkorban demi kepentingan bangsa. Nah, setelah itu menciptakan perasaan nasionalisme atau cinta kepada tanah air dan bangsa. Jadi setiap kita itu harus memiliki rasa cinta kepada tanah air. Agar apa? Agar kita merasa bangga memiliki negara Indonesia ini. Kemudian meningkatkan rasa bangga dalam berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kita harus bangga memiliki negara Indonesia. Kita harus memperkenalkan kebudayaan kita kepada orang lain atau orang asing. Indonesia itu memiliki kekayaan budaya, kekayaan musik, kekayaan pakaian adat, kekayaan tarian, dan kekayaan tempat pariwisata lainnya. Nah, kemudian selanjutnya menciptakan serta meningkatkan persatuan Indonesia yang berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak Miss Silvi sudah tahu belum apa arti Bhinneka Tunggal Ika?
Oke, jadi artinya adalah walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Artinya apa? Walaupun kita beragama Islam dan teman kita beragama Kristen atau beragama Hindu, Buddha, tetapi kita tetap satu, yaitu warga Indonesia. Kemudian meningkatkan hubungan sosial dalam kemajemukan bangsa demi menjaga persatuan dan kesatuan. Artinya kita mempunyai jiwa sosial atau jiwa kekeluargaan agar kita merasa memiliki rasa persatuan dan kesatuan terhadap negara kita. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan masuk kepada nilai luhur sila Pancasila yang keempat. Nah, anak-anak mohon diperhatikan nilai luhur sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang pertama anak-anak Miss Silvi perhatikan, sebagai seorang warga negara dan warga masyarakat, kedudukan warga negara dalam negara adalah sama. Baik itu dalam hak dan kewajiban yang seperti Miss Silvi sudah sampaikan sebelumnya tadi. Jadi kita itu sama hak dan kewajibannya. Misalnya, hak kita membayar pajak. Nah, kewajiban hak kita menerima atau hak kita memperoleh jalan yang bagus, jalan tol yang bagus. Nah, kewajiban kita apa? Membayar pajaknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua, dalam mengambil sebuah keputusan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan, kita tidak boleh memaksakan orang lain. Nah, nanti apa ujung-ujungnya keputusan itu tidak disepakati juga sama orang lain. Akhirnya keputusan itu tidak terpakai. Makanya di saat kita mengambil keputusan itu harus secara bersama-sama dan diputuskan secara adil dan mufakat. Kemudian musyawarah demi mencapai kemufakatan harus diisi oleh semangat kekeluargaan. Jadi saat kita melaksanakan musyawarah itu harus dengan semangat kekeluargaan. Artinya apa? Kita harus ikut serta berbagi pikiran, berbagi pendapat saat kita melaksanakan musyawarah tersebut. Menghargai serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang diperoleh. Berarti artinya anak-anak, setiap keputusan yang sudah dibentuk itu harus kita hargai dan kita jalankan sesuai dengan semestinya. Kemudian memiliki itikat baik serta rasa tanggung jawab untuk menerima dan melaksanakannya. Seperti Miss Silvi sampaikan tadi, setelah keputusan itu diambil, berarti kita artinya sudah menyepakati. Nah, setelah itu kita harus menjalankannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian musyawarah dilaksanakan dengan menggunakan akal sehat. Nah, misalnya anak-anak, apakah orang gila bisa melaksanakan musyawarah? Ya tidak tentunya. Makanya saat kita melaksanakan musyawarah, kita harus menggunakan akal sehat. Tidak boleh emosi, tidak boleh terburu-buru, agar musyawarah yang kita capai bisa memperoleh hasil yang baik. Kemudian setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya peraturan itu harus sesuai dengan peraturan dari Tuhan yang Maha Esa, juga tidak boleh melenceng dari peraturan-peraturan, misalnya peraturan pemerintah, peraturan agama, itu tidak boleh keluar dari ranah tersebut. Kemudian memberi kepercayaan kepada wakil-wakil yang duduk dalam lembaga Dewan Perwakilan. Artinya apa? Jika salah seorang terpilih, misalnya menjadi presiden, nah kita harus mempercayakan seluruhnya kepada kepala yang sudah terpilih untuk menjalankan amanah-amanahnya. Nah, kita harus mempercayakan itu kepada wakil-wakil yang sudah terpilih. Misalnya di kelas, Miss Silvi sudah memilih misalnya Budi sebagai ketua kelas. Ya, Miss Silvi mempercayakan Budi bisa mengatur semua kelas, mengatur teman-temannya supaya tidak ribut, mengatur bagaimana jika tidak ada guru di kelas. Jadi seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, nilai luhur sila Pancasila yang kelima.
Nah, nilai luhur sila Pancasila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Yang pertama, meningkatkan perilaku serta perbuatan yang luhur yang mencerminkan sebuah sikap maupun suasana kekeluargaan dalam gotong royong. Artinya apa nilai luhur itu? Nilai yang sesuai dengan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan. Jadi yang kedua, meningkatkan perilaku yang berkeadilan terhadap sebagai warga negara yang menunjukkan sistem demokrasi. Jadi kita itu semuanya harus adil. Nah, yang ketiga, mengatur keseimbangan antara hak maupun kewajiban dalam hubungan negara dengan warga negara. Misalnya, untuk mengatur keseimbangan hak dan kewajiban. Misalnya di sekolah, kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Itu hak kita sebagai siswa. Nah, kewajiban kita apa? Ya membayar iuran sekolah. Jika anak-anak di Silvi tidak membayar iuran sekolah, maka di sana terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, seperti itu ya. Kemudian menghargai hak yang orang lain miliki. Artinya apa? Setiap orang itu memiliki haknya sendiri-sendiri. Jadi kita harus menghargainya. Ya, misalnya di rumahnya Budi mempunyai taman yang luas, sementara di rumahnya Andi tidak. Jadi haknya Budi di rumahnya apa? Dia bisa menikmati udara segar, dia bisa melihat pemandangan bunga-bunga yang indah. Sementara di rumah Andi tidak ada tanaman itu. Jadi sikap Andi harus menghargai hak yang diterima oleh Budi dengan cara ya dapat menghirup udara segar, dapat melihat pemandangan-pemandangan dari bunga-bunga yang ia rawat. Nah, seperti itu ya. Kemudian memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berlaku adil bahkan pada diri sendiri. Nah, contohnya di saat terjadi kebakaran di samping rumah kita, jika kita ingin berbagi, kita itu harus adil. Misalnya kita punya uang 100.000. Nah, kita harus adil ke korban kebakaran dan kepada diri kita juga sendiri. Nah, kalau kita misalnya punya 100.000, ya kita bagi dua. 50-nya untuk korban kebakaran, 50-nya untuk kita. Karena apa? Buat jaga-jaga jika kita ingin mau jajan atau untuk membeli makanan. Nah, itu yang dikatakan dengan adil, berlaku adil. Kemudian menggunakan hak milik secara bijak. Artinya apa? Jika kita mempunyai atau kita meminjam suatu barang kepada orang lain, itu harus menggunakannya dengan bijak. Karena apa? Kita menjaga dengan baik agar barang yang kita pakai itu saat kita kembalikan itu tetap utuh, bagus, dan tidak ada cacatnya. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Misalnya Miss Silvi punya karya. Contohnya Miss Silvi punya lukisan yang bagus. Nah, anak-anak Miss Silvi harus bangga, harus bisa menghargai atas karya yang Miss Silvi buat. Kemudian meningkatkan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan globalisasi yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, anak-anak Miss Silvi, itulah nilai-nilai luhur sila Pancasila, baik dari sila pertama sampai dengan sila kedua. Nah, selanjutnya Miss Silvi akan menjelaskan materi tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, artinya apa? Ini yang perlu anak-anak Silvi ikutkan. Ini yang perlu anak-anak Miss Silvi terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila itu yang pertama ada beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga yaitu tidak memaksakan kehendak bagi agama bagi orang lain. Dan yang keempat yaitu saling menghormati antar umat beragama. Nah, untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan nilai sila Pancasila kedua. Yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan antara kaya dan yang miskin. Semua di mata Tuhan itu kita sama. Jadi tidak, contohnya Miss Silvi nggak punya mobil, sementara anak-anak Miss Silvi punya mobil semuanya. Nah, itu di mata Tuhan sama, ya. Kemudian saling tolong menolong antar sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu saling menghormati antar sesama.
Dan yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Artinya apa? Kita itu harus berteman, baik itu yang rasnya hitam atau rasnya putih. Artinya apa? Ras itu warna kulit. Nah, baik itu sukunya suku Betawi, suku Batak, suku Padang, atau suku Minang, atau agama Kristen, atau agama Hindu, itu tetap kita tidak boleh membeda-bedakan itu semua. Jadi kita itu harus semuanya berteman. Kemudian yang ketiga, untuk sila persatuan Indonesia. Perilaku yang sesuai dengan sila ketiga yang pertama, ikut serta dalam masyarakat, yaitu kegiatan gotong royong, kerja bakti, pos ronda, dan kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan agar terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga yaitu tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, dan agama karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, selanjutnya untuk Pancasila keempat, yaitu Pancasila keempat tentang perilaku yang sesuai dengan Pancasila keempat. Nah, Pancasila keempat ada yang tahu nggak anak-anak? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang pertama, perilaku yang sesuai yaitu menghargai pendapat orang lain atau perbedaan orang lain. Tidak mementingkan kepentingan pribadi, kemudian tidak memaksakan kehendak, melakukan musyawarah mufakat, dan menerima hasil keputusan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perilaku yang sesuai dengan nilai sila kelima, yang pertama yaitu menghormati hak orang lain. Yang kedua, menegakkan hukum dan HAM. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Dan yang keempat yaitu menegakkan hukum yang adil dan tidak pandang bulu, sekalipun ia jadi pejabat. Artinya apa? Nih, misalnya Miss Sylvie anak Pak Presiden Jokowi, kemudian Miss Sylvie melakukan pelanggaran. Nah, Miss Sylvie harus dihukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi tidak boleh memandang kalau Miss Sylvie mempunyai seorang ayah, seorang presiden, itu tidak boleh. Jadi tetap harus dihukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Oke. Selanjutnya, Miss Sylvie akan menjelaskan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tadinya perilaku yang sesuai, sekarang kita masuk kepada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak Miss Sylvie bisa dilihat apa aja yang perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, yaitu mengganggu orang lain yang sedang beribadah, itu tidak boleh. Pilih-pilih teman, itu juga tidak boleh. Memaksakan agama ke orang lain apalagi. Kemudian diskriminatif, hanya mau bekerja sama dengan yang seiman. Artinya apa? Dia hanya mau bekerja sama dengan orang agama Islam saja, atau dia hanya mau bekerja sama dengan orang yang beragama Kristen aja, itu tidak boleh. Berarti kalau kita bekerja sama itu harus semuanya tanpa pandang agama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak Miss Sylvie bisa lihat di sini perilaku yang tidak sesuai dengan nilai sila kedua, tidak mengakui persamaan, gemar menyulut kebencian, tidak toleran atas pendirian, tidak senang dengan kegiatan kemanusiaan, suka semena-mena dengan orang lain atau menganiaya orang lain. Nah, inilah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila kedua. Nah, selanjutnya sila ketiga. Nilai-nilai perilaku yang tidak sesuai dengan sila ketiga yaitu lebih menyukai produk luar negeri. Itu tidak boleh ya anak-anak. Kita harus mencintai produk Indonesia, artinya produk dalam negeri. Kemudian malu menjadi warga negara Indonesia, itu salah besar. Karena apa? Kita dilahirkan di Indonesia, kita dibesarkan di Indonesia, kita mencari kerja di Indonesia, dan kita mencari nafkah di Indonesia. Jadi kita itu harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kemudian memandang rendah orang yang berasal dari daerah lain, itu justru tidak boleh. Karena apa? Kita itu sama semuanya di mata Tuhan. Selanjutnya, tidak mau bergaul dengan orang lain dari daerah lain.
Kemudian mementingkan kepentingan pribadi, tidak mau rela berkorban demi kepentingan bersama. Artinya apa? Misalnya ada kegiatan gotong royong di komplek rumah kita. Kita pura-pura tidak tahu, kita berdiam diri di rumah, itu salah. Jadi kita harus rela berkorban, kita membantu kegiatan tersebut. Kemudian perilaku yang tidak sesuai dengan sila keempat. Yang pertama, tidak suka bermusyawarah, menyelesaikan konflik dengan kekerasan, memaksakan kehendak atau pendapat orang lain, kemudian tidak melaksanakan hasil mufakat dengan baik, tidak bertanggung jawab dalam menjalankan hasil musyawarah. Nah, inilah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila keempat. Nah, sekarang lanjut ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai sila Pancasila kelima yang pertama adalah mencederai hak-hak orang lain dengan ribut di jam istirahat, misalnya merusak fasilitas umum, bersikap semena-mena dan tidak adil pada orang lain. Jadi kita tidak boleh menjadi anak yang seperti itu ya. Kemudian tidak suka bergotong royong, tidak mau bekerja sama atau bekerja bakti. Ya, mentang-mentang di rumah anak Miss Sylvie dimanjain sama ayah bundanya, tiba-tiba di sekolah ada kerja bakti, ya anak-anak Miss Sylvie harus ikut, harus mengeluarkan atau ikut bergotong royong, tidak boleh tidak ikut. Karena apa? Kita harus mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila kelima. Kemudian boros, suka menghamburkan uang, pemalas. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya apa? Kita itu kalau punya uang harus hemat, tidak boleh membeli barang yang tidak berguna atau membeli barang-barang yang berlebihan gitu ya. Tidak boleh menjadi anak yang pemalas. Nah, selanjutnya tidak menghargai atau tidak menghargai hasil kerja orang lain. Nah, itu ya anak-anak, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai sila-sila Pancasila. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya anak-anak Miss Sylvie sudah tahu belum apa itu dampak? Nah, dampak di sini itu apa? Akibat yang ditimbulkan jika di antara kita atau di antara anak-anak Miss Sylvie tidak melakukan perilaku atau perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama pasti akan terjadi tindak kriminal atau terjadi kejahatan di mana-mana. Nah, yang ketiga keadilan tidak lagi ditetapkan. Jadi siapa yang kuat itulah yang menang. Nah, karena apa? Karena tidak menjalankan Pancasila atau nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian banyak koruptor yang merajalela. Tidak ada lagi adab dan persatuan. Kemudian kita dianggap kurang menghargai perjuangan para pahlawan. Selanjutnya, bangsa kita akan terjadi perceraian, pertikaian, atau lain-lainnya. Nah, kemudian nama baik kita akan tercemar. Artinya apa? Nama negara Indonesia akan jelek di mata negara lain. Karena apa? Warganya tidak mengikuti peraturan-peraturan yang sesuai